Demokrat menjawab isu Susilo Bambang Yudhoyono akan mengisi posisi Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di pemerintahan Prabowo Gibran. Demokrat mengatakan yang bisa menjawab benar atau tidak adalah Prabowo sendiri. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon di Senayan pada Kamis 29 Februari. Herman menegaskan penunjukan orang-orang yang akan membantu Prabowo merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden jika resmi terpilih. Ia meminta publik untuk tidak beropini karena bisa mengganggu Prabowo dalam memilih tokoh-tokoh di kabinetnya. Herman meminta agar publik menanti keputusan Prabowo dalam menempatkan para tokoh bangsa ke depannya. Ia enggan berandai-andai soal jabatan yang akan diterima SBY dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Adapun sebelumnya beredar sebuah poster yang berisi tentang susunan kabinet Prabowo Gibran. Dalam susunan itu terdapat nama SBY menjabat sebagai Watimpres. Namun TKN Prabowo Gibran sudah membantah susunan kabinet tersebut. TKN mengatakan susunan kabinet Prabowo Gibran yang beredar di media sosial itu hoax. MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Capres nomor urut 3 Mahfud MD menepis kabar bahwa Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud hanya diam saja terkait dugaan kecurangan pemilu. Mahfud memastikan TPN akan mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal untuk mengajukan gugatan ke MK sebagaimana yang telah ditetapkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Senayan, Jakarta pada Jumat 1 Maret. Mahfud menyebut gugatan baru bisa dimulai tanggal 24 Maret jika jadwal putusan KPU tanggal 20 Maret. Ia menegaskan bahwa TPN sudah siap untuk mengajukan gugatan kecurangan pemilu. Mahfud mengklaim bahwa TPN sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat yang akan diajukan dalam gugatan, sehingga ia menepis kabar bahwa TPN hanya diam dan tidak bergerak dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sudah menantikan, publik juga sudah menantikan, serius atau lebih prank lagi gitu, Bro? Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan? Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak. Lo nunggu sidang DPR dong. Enggak, sidang DPR angket bisa diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut. Saya ikut tanda tangan, baik sebagai orang partai maupun partai. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, nggak diajukan. Nggak ada sidang, diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang, harus pada periode berikutnya. Capres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas parlemen. Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4% harus direvisi dan baru berlaku pada pemilu 2029. Menurut Mahfud, putusan MK itu bukan berarti ambang batas parlemen menjadi 0%. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di Jakarta pada Jumat 1 Maret. Mahfud juga menilai untuk bisa masuk ke parlemen tetap harus ada syarat yang ditetapkan, sehingga tidak sembarangan partai bisa masuk ke parlemen. Ada yang soal ambang batas parlemen itu kan dihapus tapi baru berlaku di 2029. Ini bagus juga nggak, Bro? Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus
di dalam tradisi hukum di seluruh dunia, kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak. Yang 2 hanya menyetujui asal gubernur. Sudah pengalaman di gubernur. Nah, ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5-4 itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Prof, Dalam perkara itu disebut kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku pemilu sekarang atau bagaimana? enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyi kan mengubah undang-undang dulu, ya kan? Diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti 0 juga, ya. Tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen atau masuk ke parlemen, yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sudah tahu tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden, dan itu nanti harus diatur. Tidak bisa berlaku sekarang, ya pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan resmi divonis bersalah oleh Bawaslu Republik Indonesia. Zulhas divonis bersalah karena berkampanye tanpa mengajukan cuti sebagai pejabat publik. Putusan bersalah Zulhas dibacakan Majelis Pemeriksaan Bawaslu RI dalam sidang pembacaan putusan Kamis 29 Februari sore. Ketua Majelis Pemeriksaan Bawaslu Republik Indonesia Puadi mengatakan Zulhas terbukti secara sah melanggar administrasi. Zulhas terbukti melanggar pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur terkait cuti pejabat publik. Atas pelanggaran itu, Zulhas dijatuhi sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan kepada Zulhas hanya berupa teguran. Zulhas diberikan sanksi teguran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sementara itu, dalam pertimbangan putusan Bawaslu RI, Zulhas disebut telah melakukan kampanye pemilu 3 kali pada hari kerja dalam sepekan. Zulhas juga dianggap menyalahgunakan izin cuti yang diberikan lewat Surat Menteri Sekretariat Negara Pratikno per 10 Januari 2024. Surat tersebut pada intinya merupakan persetujuan izin cuti yang diajukan Zulhas selama 13 hari kerja. PDIP mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen 4% harus direvisi sebelum pemilu 2029. Menurut PDIP, putusan tersebut sudah bijaksana. PDIP menginginkan ambang batas parlemen dinaikkan di angka 5-7%. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus PDIP sekaligus anggota DPR Hendrawan Supratikno pada Kamis 29 Februari. Menurut Hendrawan, kenaikan ambang batas dianggap lebih masuk akal. Ia mengatakan tidak hanya PDIP yang mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4%. Hendrawan menyebut partai politik besar rata-rata menginginkan ambang batas parlemen dinaikkan. Sedangkan partai politik baru mengusulkan ambang batas parlemen diturunkan. Akan tetapi Hendrawan tidak mengungkapkan secara detail terkait partai politik yang ia maksud. Di sisi lain, Hendrawan berpandangan bahwa angka 4% yang ditetapkan saat ini sebagai ambang batas sejatinya sudah memenuhi kompromi untuk seluruh partai politik. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah.
Mahfud MD memuji putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen berlaku 2029. Menurut Mahfud MD, putusan tersebut sudah bagus. Mahfud mengatakan memang seharusnya jika ada perubahan aturan berlaku pada periode berikutnya, termasuk juga soal batas usia Capres-Cawapres. Pernyataan itu disampaikan Mahfud pada Jumat 1 Maret. Menurut Mahfud, seharusnya aturan soal batas usia Capres-Cawapres diberlakukan pada pemilu 2029. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak, yang 2 hanya menyetujui asal gubernur. Sudah pengalaman di gubernur. Nah, ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5-4 itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini, Pak Usman, sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Data masuk Realcon KPU pada Jumat 1 Maret 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sudah mencapai 77,93%. Berdasarkan data tersebut, pasangan Ganjar Mahfud tercatat tidak unggul di semua provinsi. Angka Ganjar Mahfud dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Dalam data Realcon dengan data masuk 77,93%, pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama. Prabowo Gibran unggul dengan suara sebesar 58,83%. Perolehan suara Prabowo Gibran berdasarkan data Realcon KPU mencapai 75.371.474 suara. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebesar 24,49%. Anies Muhaimin mendapatkan suara sejumlah 31.377.280. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga meraih 16,68%. Perolehan jumlah suara yang mereka dapat adalah 21.373.273. Berdasarkan rincian data KPU di semua provinsi, pasangan Ganjar Mahfud tidak unggul. Suara Ganjar Mahfud paling besar di Jawa Tengah. Pasangan Ganjar Mahfud meraih suara hingga 6.997.596. Namun angka tersebut masih kalah dengan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Pasangan Prabowo Gibran meraih 10.824.675 suara di wilayah Jawa Tengah. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya memang harusnya begitu ya Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu berikutnya. Jadi kalau ada keputusan MK ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari keputusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah.
bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyantap bakso di warung milik mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman. Momen tersebut terjadi pada Kamis 29 Februari atau sehari setelah Prabowo diberikan pangkat Jenderal Kehormatan oleh Presiden Jokowi. Prabowo menikmati bakso di gerai bakso dan soto Uka di kota Cimahi bersama dengan beberapa tokoh. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Muhammad Iryawan. Dalam video yang beredar, Prabowo terlihat riang hingga bernyanyi di hadapan awak media dan warga yang ada di warung tersebut. Prabowo juga tampak menyapa hingga bersuah foto bersama warga yang antusias melihatnya. Co-founder Bakso dan Soto Uka, Vina Agnesti, mengatakan dirinya merasa terhormat dikunjungi Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.